Memang manusia orang per orang itu kada sama. Yang mesti dibuangi dalam dirinya itu untuk menuju kewalian atau menuju ma'rifat itu. Penyakit manusia ini kada sama. Ada manusia yang tahan dihina. Tahan, kalau sambat orang bungol ketawa aja kan bapak. Sambat orang pasik kan jadi masalah. Nah, ini manusia yang tahan dalam bidang harga diri. Tapi kalau urusan keluar duit setelah mati, nah ada juga kayak itu. Ini sambat orang bungol kada bapak, kada tersinggung. Urusan jurang minta pengrokok, nah ini keberatan mana itu. Nah ini orang yang diobati artinya bukan perkara dikit, tapi bakhilnya itu yang diobati untuk menyampaikan dirinya kepada kewalian itu. Jadi itu tergantung bisa inya sendiri nang merasakan itu, bisa guru pembimbingnya yang mengarahkannya. Jadi guru ikam urusan berlatih menghinakan diri ikam kada perlu, ikam sudah bisa di situ menghinakan diri ikam tahan aja sampai orang apa kada bapak. Tapi ikam nang perlu diobati urusan harta. Nah ikam melatih di situ. Mulai sedikit demi sedikit, ikam bersedekah, sumbangkan harta ikam, keluarkan harta ikam, karena itu pendinding ikam. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Sungguh telah sampai para murid untuk menjadi waliullah. Sungguh telah sampai para murid untuk menjadi waliullah ta'ala pada mencari syarat-syaratnya dengan merendahkan, menghinakan diri kepada kesudahan hina dan remeh. Artinya bahwa seseorang murid yang hendak menjadi seorang waliullah, yang mana di antara syaratnya untuk menjadi waliullah itu terlebih dahulu menghinakan dirinya, merendahkan dirinya pada kesudahan hina dan remeh. Sehingga telah diriwayatkan bahwa Ibnul Qaranbi yaitu guru Al-Junaid Al-Baghdadi, tentu sebelum jadi guru oleh Junaid. Artinya Ibnul Qaranbi ini dalam perjalanan beliau menuju kewalian, beliau itu dahulunya waktu beliau menjadi seorang murid itu diundang makan oleh seseorang laki-laki sampai 3 kali, kemudian mengembalikannya, kemudian laki-laki itu mengajaknya lagi dan ia pun kembali lagi, sehingga masuklah pada yang keempat kalinya. Itu maksudnya Ibnul Qaranbi ini sewaktu beliau menjalani jalan kewaliannya, beliau bersangatan dalam meremehkan diri sidin sendiri, dalam menghinakan diri sidin sendiri. Sehingga pernah beliau 3 kali diundang orang makan. 1 kali diundang makan, begitu sampai di rumah orang diusir orang. Padahal mengundang itu sendiri, orangnya yang mengusir. Kedua pulang dikiau pulang ke rumah itu, begitu parak sampai rumah diusir pulang. Yang ketiga dikiau orang pulang ke rumah, begitu sampai parak rumah diusir orang pulang.
Sampai kali yang keempat diundang orang pulang ke rumah, hanya suruh orang masuk. Maka laki-laki itu bertanya kepada Ibnul Karambi tentang yang demikian. Kenapa jurang pian hakunnya? Jar sinang mengundang nih, pian hakunnya datang ke undangan ulun. Pertama ulun undang, begitu pian datang ke rumah ulun tulak. Ulun undang pulang pian, datang ke rumah ulun tulak. Ulun undang pulang pian ke rumah, datang ulun tulak pulang. Ulun undang pulang yang keempat pian datang pulang, hanya ulun suruh masuk. Kenapa pian hakunnya macam itu? Model diulu-ulu. Ibnul Karambi menjawab, sungguh aku telah melatih diriku dalam kehinaan selama 20 tahun. Sehingga ia seperti anjing yang diusir, maka ia terusir. Kemudian ia dipanggil dan dilemparkan untuknya tulang, maka ia kembali. Dan jikalau kamu mengembalikan aku, mengusir aku sampai 50 kali, kemudian kamu ajak aku sesudah itu, niscaya saya perkenankan. Nah, ini artinya contoh teladan bagi orang yang ingin mencapai kewalian itu mesti sanggup dihinakan oleh orang. Orang yang ingin mencapai kedudukan tinggi, kedudukan yang mulia di sisi Allah, itu dalam perjalanannya itu pasti ada menemui hal yang demikian. Nah, di mana dia sanggup menahan diri bagaimanapun orang merimihkan dia, sanggup menahan bagaimanapun orang menghinakan dia, karena mereka sudah menganggap diri mereka itu hina terlebih dahulu. Jadi andai kata dihina akan orang, mereka tentu kada akan merasa hina lagi. Nah, orang yang merasa hina itu orang yang merasa dirinya tinggi. Nah, orang yang merasa dirinya tinggi. Kalau orang yang merasa dirinya tinggi itu mudah merasa terhina, mudah merasa tersinggung, mudah merasa diremehkan. Karena ia menganggap dirinya itu ada kedudukan, dirinya itu ada harga diri. Padahal untuk menjadi kekasih Allah, seseorang itu harus menghilangkan harga dirinya itu, supaya dirinya itu jangan ada lagi berharga. Yang berharga itu hanya satu, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita menganggap ada selain Allah yang berharga, maka kita kada akan bisa mencapai kewalian itu. Apakah manusiakah, bendakah, barang apapun, hatta diri sendiri, bila masih kita anggap bahwa itu punya harga, kada akan bisa mencapai derajat wilayah, derajat kewalian. Nah, jadi dalam perjalanannya seorang itu menjadi waliullah, inya sudah pasti melalui jalan di mana dia itu dihinakan orang, di mana dia itu diremehkan orang. Bila mana dia sabar menghadapi demikian, nah dia akan mencapai, akan naik ke tingkatan yang berikutnya itu. Itu salah satu di antara 4 ujian, kan ada dikisahkan dulu 4 ujian yang dijalani oleh seorang yang menuju waliullah itu. Ada pertama diuji dengan kemiskinan. Begitu dia masuk ke jalan menuju kewalian, menuju ma'rifatullah, dia bisa diuji dengan kemiskinan. Dulunya hidupnya nyaman, dulu hidupnya serba ada. Begitu masuk dalam jalan kewalian, hartanya habis, kebunnya habis, binatang ternaknya habis, perdagangannya bangkrut, semua bangkrut. Ini adalah ujian. Bila dia bisa menghadapi demikian, dia akan naik ke tingkatan berikutnya. Nah, tingkatan berikutnya apa? Dia bisa diuji dengan kekayaan. Ada orang yang dulunya miskin, hidupnya susah sudah. Begitu ia hendak jadi wali,
hendak jadi wali, beramal amalan orang wali, belajar ilmu-ilmu orang wali, diberi Allah rezeki yang berlimpah ruah. Nah, macam-macam diberi Allah rezeki kekayaan. Padahal dulu waktu belum hendak kayak itu miskin hidupnya. Nah, ini cobaan juga dari Allah. Apakah ia meneruskan perjalanannya ataukah ia terganggu dengan banyaknya harta benda yang diurusnya itu. Nah, termasuk juga pujian hinaan di langkah berikutnya. Orang yang mencapai hendak jadi wali itu pasti melalui dihina orang, dipuji orang. Nah, dihina dulu. Dihina, dicaci maki, dipadahkan orang apa itu ini. Bila inya kadang menghiraukan itu, kadang membalasi itu, nah dia akan naik lagi. Naik kemana? Ke derajat yang keempat, bisa pujian pulang. Sudah lawas dihina orang berapa tahun, diijik orang, dirimihkan orang, tapi inya sabar aja terus beribadah kepada Allah. Nah, diganti Tuhan lawan pujian. Seluruh alam hampirnya memuji inya, membesarkan inya, memuliakan inya. Apakah inya senang dengan itu? Nah, bila inya melanggapi itu, menyenangi itu, maka dia akan terhenti sampai di situ. Jadi itu termasuk di antara syarat orang yang menjadi wali. Nang jenisnya itu malah disebut dengan salikin. Ini ahli juga orang wali itu dari golongan majzubin. Nah, orang wali golongan majzubin ini orang wali nang kada ada sekolahnya. Inya beramal biasa aja, menuntut ilmu seadanya aja, kada melalui latihan timbul jadi wali. Nah, ini ngarannya golongan majzubin. Nah, itu banyak juga itu. Cuma majzubin ini biasanya Allah berikan kepada orang-orang yang mempunyai keturunan wali. Nini moyangnya kah bahari ada wali atau kuitannya kah wali. Karena anaknya itu bisa mengaji, kada mengaji, beramal kada beramal, timbul wali itu berkat doa orang tuanya. Nah, tapi yang lebih banyak, yang umumnya itu kewalian itu dicapai dengan suluk, dengan perjalanan tadi. Nah, melalui cobaan, melalui macam-macam halangan. Dari Ibnul Karanbi pula, Karanbi, Kapra Nun Ba. Dari Ibnul Karanbi pula bahwa ia berkata, saya bertempat tinggal di suatu tempat, maka saya terkenal di tempat itu sebagai orang saleh. Nah, beliau berdiam di situ, dipadahkan orang, dianggap orang sedinto orang yang saleh. Maka kacaulah pikiran hatiku. Dipadahkan orang saleh, aku ini terganggu. Karena datang orang berhilang, datang orang mencari. Dipadahkan orang saleh. Maka beliau masih dalam perjalanan, dalam suluk artinya. Kemudian ujar Zidin, saya masuk kamar mandi. Hammam itu pemandian orang banyak. Jadi hammam itu biasanya satu tempat yang didindingi dengan dinding, misal luasnya 10 kali 10 meter. Ruangannya didinding dengan dinding. Nah, di situ ada WC, di situ ada kolam, tempat orang mandi. Nah, itu ngarannya hammam. Saya tengok di kamar-kamar mandi itu ada pakaian-pakaian yang megah, pakaian yang larang, yang mahal. Lalu di sini kucuri pakaian itu, kucuntan. Kemudian saya keluar dari kamar mandi itu dan berjalan dengan pelan-pelan. Begini berjalan.
supaya orang melihat nih pada aku makanya baju cuntanan kayak itu maksudnya. Ini bajaran begimit-gimit. Maka orang banyak mengikutiku dari belakang dan mereka menarik pakaianku yang bertambal, lalu mereka mengambil pakaian-pakaian yang megah itu. Mereka menempiling dan menyakitiku dengan pukulan. Maka jadilah saya sesudah itu terkenal dengan pencuri di kamar mandi. Mbak kejadian itu, lalu aku dikenal orang nang maling di kamar mandi itu aja orang. Nah sudah dikenal orang jadi maling, lalu orang kada lagi menghiraukan sidin. Orang saruan kada diundang orang lagi, orang nang beilang kada beilang lagi, orang nang bakawan kada mengawani lagi. Lalu di sidin maka tenanglah jiwaku. Nang kada lagi nang mengganggu. Dalam perjalanan sidin beribadah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah mereka melatih diri. Seperti itulah mereka melatih diri. Sehingga mereka diselamatkan oleh Allah dari memandang kepada makhluk. Sehingga mereka diselamatkan oleh Allah dari memandang kepada makhluk. Kemudian dilepaskan pula dari memandang kepada diri sendiri. Makanya tadi kalau kita masih menganggap bahwa makhluk itu ada berharga, diri ini masih ada berharga, kada akan bisa mencapai wilayah itu. Allah itu hanya mengangkat walinya, orang-orang yang hanya mengakui Allah itu yang berharga. Allah hanya mengangkat walinya kepada orang-orang yang mengakui hanya Allah itu yang berharga. Nah selain daripada Allah itu kada berharga, hatta dirinya sendiri. Nah bila itu kada berharga, lalu inya kada bergantung lagi lawan itu, kada berharap lagi lawan itu, kada minta puji lagi lawan itu. Kita misal sembahyang di hadapan banyak kambing. Kambing itu berharga lah bagi kita untuk sembahyang kita. Bisakah kambing itu memuji amun kita baik sembahyang kita? Kada bisa. Bisakah kambing itu mencela amun sembahyang kita kada bagus? Kambing kada mencela. Nah jadi anggaplah orang-orang itu seperti kambing. Jadi sembahyang kita walaupun di tengah manusia kada akan mempengaruhi keikhlasan kita artinya. Karena orang yang memandang kepada dirinya, ia terdinding dari Allah Ta'ala. Orang yang masih ada menganggap selain Allah itu harga, baik dirinya sendiri akan terdinding daripada Allah. Harga itu maksudnya taksir. Nah, taksir itu artinya yang memberi bekas. Bila kita ada menganggap sesuatu yang masih memberi bekas selain Allah, kada akan bisa menjadi kekasih Allah. Dan kesibukannya untuk diberi sendiri itu, dan kesibukannya untuk diri sendiri itu adalah hijab baginya. Orang yang masih menganggap harga diri, nah itu hijab bagi dirinya kepada Allah. Maka sebagian manusia ini ada benar yang menganggap dirinya itu berharga. Sedikit-sedikit kesinggung, gimana aja harga diriku, nah kayak larang banan itu dirinya tuh. Kalau ada salah sedikit udah singgung aja, itu berarti larang benar dirinya itu harganya. Allah ada ketujuh orang melarang diri itu. Maka tidak ada antara hati dan Allah itu penghalang yang jauh dan dinding yang menghalangi. Sebenarnya antara hati dengan Allah itu kada ada dinding yang menghalangi. Dan hanya saja jauhnya hati itu adalah sibuknya hati dengan selain Allah atau sibuknya hati dengan dirinya sendiri. Dan paling besar pendinding adalah kesibukan nafsu itu. Kadang-kadang orang bisa hartanya diganggunya kada jadi soal.
keluarganya diganggu, ini kada permasalahan. Tapi kadang-kadang kalau sudah dirinya diganggu, nah di situ ini merasa direndahkan harga dirinya. Nah, ini orang yang mesti dibuangi. Memang manusia orang per orang itu kada sama. Yang mesti dibuangi dalam dirinya itu untuk menuju kewalian atau menuju makrifat itu. Penyakit manusia ini kada sama. Ada manusia yang tahan dihina, tahan. Kalau sambat orang bungol ketawa aja kan bapak. Sambat orang pasik kan jadi masalah. Nah ini manusia yang tahan dalam bidang harga diri. Tapi kalau urusan keluar duit setelah mati, nah ada juga nggak itu. Ini sambat orang bungol kada bapak, kada tersinggung. Urusan jurang minta pengrokok, nah ini keberatan mana itu. Nah ini orang yang diobati artinya bukan perkara dikit, tapi kebakhilnya itu yang diobati untuk menyampaikan dirinya kepada kewalian itu. Jadi itu tergantung bisa inya sendiri yang merasakan itu, bisa guru pembimbingnya yang mengarahkannya. Jadi guru ikam urusan berlatih menghinakan diri, ikam kada perlu, ikam sudah bisa di situ menghinakan diri, ikam tahan aja sampai orang apa kada bapak. Tapi ikam yang perlu diobati urusan harta. Nah ikam melatih di situ, mulai sedikit demi sedikit. Nah, ikam bersedekah, sumbangkan harta ikam, keluarkan harta ikam, karena itu pendinding ikam. Oleh karena itulah telah diceritakan bahwa ada seorang laki-laki hadir yang tinggi kedudukannya dari orang-orang yang terpandang, dari penduduk negeri Bistam. Ia tidak pernah berpisah dari majelis Abu Yazid Al-Bistami atau Al-Bastami, membacanya Bistami atau Bastami. Jangan Bustami. Jadi bi atau ba. Karena dalam beberapa kitab ada yang mendabitkan bi kasril ba, Bistami, ada yang bi fathil ba, Bastami. Abu Yazid Bastami atau Abu Yazid Bistami. Abu Yazid Bustami itu salah. Nah, di majelis Abu Yazid itu ada seseorang yang punya kedudukan tinggi, punya kehormatan yang tinggi, baik itu kekayaannya atau itu kedudukan pangkat jabatannya, pokoknya orang ini dihormati. Orang ini dihormati. Nah, beliau itu hadir di majelis Abu Yazid Al-Bistami. Pada suatu hari ia berkata kepada Abu Yazid, "Saya, wahai Abu Yazid, semenjak 30 tahun berpuasa setahunan, tidak pernah berbuka kecuali hari-hari nang kada boleh puasa. Puasa aja saya, tiap hari puasa. Kecuali hari tasyrik yang kada puasa, hari raya. Saya melaksanakan salat malam dan tidak tidur. "30 tahun puasa hari-hari, 30 tahun malam beribadah semalaman. Dan saya tidak merasakan dalam hatiku akan sesuatu dari ilmu ini." Tapi dalam hati ini asa kadada merasakan sesuatu, nah, kedekatan dengan Allah. Artinya bahasa kitanya sudah beramal sekian puluh tahun, puasa tiap hari, sembahyang malam tiap hari. Kenapa aku ini masih hati ini lawan Allah tuh merasa jauh? Ya, termasuk nama merasa jauh itu merasa masih ada harga diri,
Nah, merasa masih sakit hati bila dicela orang, sakit hati bila dihina orang. Mestinya kan kada lagi tuh kalau sudah sekian tahun beribadah, 30 tahun untuk puasa hari-hari, 30 tahun sembahyang malam. Sebenarnya orang yang sudah macam itu mestinya jadi sudah. Karena taat itu kan buahnya adalah ubudiyah. Taat itu buahnya ubudiyah, kehambaan. Kehambaan itu buahnya apa? Kehinaan. Hamba itu kan hina. Nah, mestinya orang yang sudah 30 tahun taat ini mesti berbuah ubudiyah. Ubudiyahnya mestinya sudah berbuat kehinaan. Mestinya dicela orang kada marah lagi, sambati orang apa kada menghiraukan lagi. Tapi ini kenapa ulun ini masih aja dipuji orang asa suka, bila dihina orang sakit hati bisa sarik. Nah, dan saya membenarkan dengannya dan mencintainya. Maka Abu Yazid berkata, ujar Abu Yazid, jikalau kamu berpuasa 300 tahun dan beribadah malamnya, niscaya tidak akan kamu dapati dari ini walau seberat zarrah ikam, walaupun ikam puasa 300 tahun. Apalagi hanya 30 aja, 300 tahun ikam puasa, 300 tahun ikam beribadah, ikam kada akan mendapatkan ilmu ini, ilmu ma'rifat ini. Kan orang ma'rifat itu orang yang sudah ahrar, sudah merdeka. Orang ma'rifat itu orang yang pandangannya itu selalu memandang kepada jalal atau jamal Allah. Itu orang ma'rifat. Bila ada hal-hal yang kadang menyamankan inya, yang dipandangnya adalah jalal Allah. Bila ada hal-hal yang menyenangkan inya, yang dipandangnya adalah jamal Allah, keelukan Allah. Jadi artinya apa? Orang ma'rifat itu kalau dia disakiti dia kadang merasa terhina, kalau dia dipuji dia kadang merasa terpuji. Karena apa? Karena mereka sudah musyahadah. Kalau mereka disakiti, dicela, itu yang bertajalli adalah jalal, keagungan, kebesaran Allah. Nah, kalau mereka dipuji, disanjung, mereka menganggap bahwa Allah bertajalli dengan jamal dan keelokannya. Jadi semuaan orang ma'rifat itu kembalinya kepada Allah. Nah, kada tersinggung disakiti, kada teambung dipuji. Nah, itu orang yang sudah punya ilmu ma'rifat. Nah, si laki-laki ini 30 tahun sudah mengamalkan amalan macam-macam tanpa henti-hentinya, belum dapat lagi ilmu itu. Nah, ujar Abu Yazid, ikam jangan 30 tahun, 300 tahun kayak ikam ini kada dapat lagi itu. Niscaya tidak akan kamu dapati dari ini walau seberat zarrah, walaupun sedikit. Laki-laki itu bertanya, mengapa? Napa gara? Ngalihnya apa? Abu Yazid berkata, karena kamu terdinding oleh dirimu sendiri. Bukan orang lain yang mendinding, kada. Dirimu sendiri yang mendinding. Artinya apa? Ikam ini, jar Abu Yazid, ikam pemurah tuh bujur karena ikam sugih. Ikam penolong lawan orang, ikam bujur karena ikam mampu. Tapi sebuting ikam ini penyakitnya, ikam merasa bahwa diri ikam itu ada harga, mudah tersinggung, mudah marah. Nah itu. Nah kalau ikam masih macam itu, ikam 300 tahun kada akan dapat ilmu ma'rifat itu. Apalagi balang kambingan, puasa banu kada, banu puasa sampai yang malam banu bangun banu kada, harga dirinya tinggi benar, nama ginnya ini tuh kada ada harapan apa-apa.
Laki-laki itu bertanya, adakah ini obatnya? Adakah obatnya? Adakah amalannya? Adakah caranya kayak apa? Menghilangi harga diri nih. Ini orang yang punya penyakit dipintang harga diri. Ini kada punya penyakit dipintang kikir, kada punya penyakit dipintang pemalar memberikan bantuan saran, kada punya penyakit dalam hal-hal lain. Penyakitnya orang ini tinggi hati. Adalah obatnya? Abu Yazid menjawab, ada obatnya. Laki-laki itu terus berkata, katakanlah obat itu kepadaku. Padahal kan apa obatnya? Abu Yazid laki-laki terus berkata, katakanlah obat itu kepadaku sehingga saya mengamalkannya. Abu Yazid berkata, kamu tidak akan mau menerimanya. Jamun ku beri petunjuk, ku beri jalan, ku beri obat, kamu kada mau jo makan obatnya itu. Kamu kada sanggup, ya Abu Yazid. Laki-laki itu berkata, sebutkan kepadaku, apa garam obatnya supaya bisa saya mengamalkannya. Abu Yazid berkata, jar Abu Yazid, obatnya, pergilah sekarang ke tukang hias, cukurlah rambut dan janggutmu. Janggut tuh habis semua dibuangi, rambut ikan tuh gundul semua. Lepaskanlah pakaianmu ini, pakaian kebesaran, jangan dipakai lagi. Dan berpakaianlah dengan baju kurung panjang, cukup baju gamis biasa. Gantungkan di lehermu karung yang dipenuhi dengan buah jauz, dan kumpulkanlah anak-anak kecil di sekelilingmu, dan katakanlah kepada mereka, setiap orang yang mau menampilingku dengan satu kali tempilingan, akan saya beri satu biji buah jauz ini. Kemudian masuklah kamu ke pasar, dan kelilinglah pasar itu ke semuanya, dan katakan kepada orang-orang yang menyaksikan dan pada setiap orang yang mengenalmu, dan kamu dalam keadaan yang demikian itu. Kita akan keliling pasar, bertemuan orang tampiling pang aku keliling kubari sebiji. Temuan orang tampiling aku laki-laki kubari sebiji ini. Maka laki-laki itu berkata, subhanallah. Ini laki-laki tadi, subhanallah. Kamu mengatakan kepadaku seperti ini, wahai Abu Yazid. Itu kayak padahal obatnya. Subhanallah, menjadi laki-laki tadi. Abu Yazid berkata, ucapanmu subhanallah itu adalah syirik. Jika mengucap subhanallah itu syirik. Laki-laki itu bertanya, bagaimana bisa begitu? Subhanallah dipadahkan syirik. Abu Yazid menjawab, karena kamu membesarkan dirimu, lalu kamu mensucikannya, dan kamu tidak mensucikan Tuhanmu. Masa kita tuh disambat orang penipu, padahal kita kada penipu. Kita sambat orang yang kada baik, lalu jadi kita subhanallah. Nah itu syirik itu, karena kita menganggap diri kita suci daripada itu, bukan mensucikan Allah, kada maksudnya. Nah hati-hati benar itu. Ibadakan Abu Yazid, amalan-amalan kayak gini, kan mereka mengamalkan itu kan kawa jadi wali. Subhanallah, artinya kada pantas aku macam itu. Nah, kada cucuk aku macam itu. Abu Yazid menjawab, karena kamu membesarkan dirimu, lalu kamu mensucikannya, dan kamu tidak mensucikan Tuhanmu. Kalau orang madahkan Tuhan itu zalim, subhanallah. Nah itu akur. Wah Tuhan kalau kayak ini kada bijaksana, subhanallah. Itu bujur aja. Kita mensucikan Tuhan dari sifat kekurangan.
Nah, kalau Tuhan macam ini kada adil, subhanallah, jar kita nang mendengar nih. Nah itu berpahala kita. Jadi kalau dipadahkan orang, bilang ikam ini penipu, subhanallah, sirik nih tuh. Sirik. Laki-laki itu berkata kepada Abu Yazid, laki-laki itu, perintahmu ini tidak bisa saya kerjakan. Kada sanggup ulun kaya itu guru kada mampu. Kada tahan. Akan tetapi tunjukkan kepadaku perintah yang lain, amalan lain bang, ada hal lain pada itu nang nyaman sedikit. Abu Yazid berkata, amalan lain itu ya Abu Yazid ada banyak, tapi mulailah dari itu mulai dulu, karena Mbak itu punya kaji amalannya lagi. Mulailah dengan yang ini. Nah padahal orang yang macam ini nih, kalau inya bujur-bujur siap melaksanakan itu, wujudnya siap, isuk belum melaksanakan. Walaupun belum dilaksanakannya isuk, malamnya bisa diangkat Tuhan menjadi wali. Karena Tuhan tahu kejujuran hatinya, karena Tuhan tahu kebenaran niat dalam hatinya. Nah, mau sudah jadi wali kada perlu kayak itu lagi. Jangan jarinya inggih guru. Perintah pian itu ulun laksanakan, isuk ulun mulai demikian. Nah, 100% hatinya bulat, isuk ulun melaksanakan perintah pian itu. Isuk ulun bagundul, janggut ulun buangi semuaan, sisingut ulun buangi, baju baik ulun tinggalkan, ulun keliling pasar. Isuk mulai. Nah, kalau hatinya jujur demikian, malamnya itu ini sudah diangkat jadi wali dan kada perlu lagi isuk melaksanakan itu. Cuma ini menolak berdahulu. Menolak, ada sanggup guru enang kayak itulah. Ada sanggup. Laki-laki itu berkata, saya tidak mampu mengerjakannya. Kada sanggup ulun. Kada sanggup. Abu Yazid berkata, Abu Yazid, sudah saya katakan kepadamu bahwa kamu tidak akan mau menerimanya. Abu Yazid tahu ini orang penyakitnya di situ. Penyakitnya di keangkuhan. Bukan dikikir kada, bukan diingkin kada, di keangkuhan. Nah sakit itu mana angkuh, mana tinggi-tinggi hati, bang, maginnya lagi ini banyak yang diobati. Kikir ada, angkuh ada, semuaan ada. Ini kikir sudah kada ada lagi. Cuma ada sebutin lagi penyakit keangkuhan itu. Maka ini yang disebutkan oleh Abu Yazid adalah obat untuk orang yang mempunyai penyakit memandang kepada dirinya sendiri. Dan orang yang mempunyai penyakit memandang manusia kepadanya. Maka tidak menyembuhkan dari penyakit ini oleh obat apapun kecuali obat ini dan obat yang seperti ini. Kayak Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu kan kisahnya. Sidin itu sudah tawabu, sudah rendah hati, sudah bagus sudah. Dihinakan sidin kada sarik, diapakan kada sarik. Kikir sudah kada lagi, pemurah luar biasa. Cuma kada mau jadi wali lagi. Datang kepada guru Ali Al-Khawas. Dia guru Khawas kamu sebutin aja aku beri amalan mereka mengamalkan ini kamu wali. Nah apa guru? Isuk kini ikam buang semuaan kitab-kitab na ikam miliki itu ke laut. Maka hibak rumah bisi kitab Wahab Sya'rani ini, baik nang karangan seorang, baik karangan ulama-ulama dahulu. Bila ikam mau isuk membuang kitab itu ke laut, ikam mau jadi wali. Karena guru ini tahu penyakitnya Wahab Sya'rani ini sebuting bergantung dengan kitab itu. Nah hatinya masih bergantung dengan kitab. Karena ada masalah apa? Cari kitab anu, ada ini ambil kitab anu, periksa kitab sedikit kitab. Nah mestinya orang wali itu ada macam itu lagi. Mestinya segala sesuatu itu dicari pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ada kitab lagi. Nah, jadi orang yang penyakitnya nangka ini ya obatnya kayak ini. Maka barang siapa yang tidak mampu pada obat ini, maka tidak semestinya bahwa ia mengingkari. Nah, mungkin
sembuh pada hak orang yang mengobati dirinya sesudah sakit. Mun kita tuh kada mampu nang macam itu, melihat ada kawan kita nang mampu lalunya berhasil, nah jangan mengingkari kita, jangan mengingkari. Atau orang yang tidak mempunyai penyakit sama sekali seperti penyakit ini. Banyak juga orang hendak jadi wali itu orang yang kada ada penyakit. Begitu dia beramal 2-3 bulan sudah selesai. Orangnya pemurah, orangnya rendah hati, orangnya baik, orangnya itu. Begitu dia masuk ke jalan Allah, kada terlalu sulit yang dihadapinya. Maka sekurang-kurang derajat sihat adalah percaya dengan mungkinnya sihat. Itu sekurang-kurang derajat sihat, percaya dengan mungkinnya sihat. Orang sudah menganggap kada bakal sihat lagi tuh. Jadi kalau ini masih menganggap ada harapan sihat, nah itu mulai sihat sudah. Kalau orang menganggap bahwa percaya dengan sihat, nah itu sudah mulai sihat. Maka celakalah bagi orang yang tidak memperoleh kadar yang sedikit ini. Nah, jadi artinya kalau kita kada mampu melaksanakan itu, maka kita percayalah kepada orang-orang yang mampu melaksanakan itu. Jangan mengingkari. Nah, ingat situ. Maka ini adalah perkara-perkara yang jelas dan terang dalam syara. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilul abdul imana hatta takuna qillatus syai' ahabba ilaih min kasratih wa hatta yakuna an la yu'rafa ahabba ilaih min ayyuraf. Wa qala alaihi salam, thalathun man kunna fihi istakmala imanah la yakhafu billah lawmata la'im wa la yura'i bi syai'in min amalih wa idza arada alaihi amrani ahaduhuma lid dunya wal akhirah athara amal akhirah ala dunya. Wa qala alaihi salam, la yakmulu imanu abdin hatta yakuna fihi thalathu khisal, idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuhu anil haqq, wa idza radiya lam yudkhilhu ridahu fi batil, wa idza qadara lam yatanawal ma laysa minhu. Wa bi haditsin akhar, thalathun man utiyahunna faqad utiya mithla ma utiya ala Daud, al-adlu fil ridha wal ghadab wal qasdu fil ghina wal faqri wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Wa hadhihi syurutun zakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ulil iman al-ujbu mimman yadda'i ilmad din wa la yusalifu fi nafsihi dzarratan min hadhihi syurut thumma yakunu nasibuhu min ilmihi wa aqlihi ay yajhada ma la yakun illa ba'da mujawazati maqamatin azimatin aliyatin wara'al iman ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastakmilul abdul imana hatta takuna qillatus syai' ahabba ilaih min kathratihi wa hatta yakuna an la yu'rafa ahabba ilaih min ayyurafa. Artinya tidak sempurna iman seseorang hamba sehingga sedikitnya sesuatu itu adalah lebih ia senangi daripada banyaknya sesuatu, dan sehingga adalah tidak dikenal lebih ia senangi daripada ia dikenal. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua hal yang membawa kepada kesempurnaan iman. Membawa kepada kesempurnaan iman. Yang pertama, bahwa sedikitnya dunia lebih ia sukai daripada banyaknya dunia. Nah, sedikitnya dunia
lebih dia sukai daripada banyaknya dunia. Sedikitnya harta lebih ia sukai daripada banyaknya harta. Sedikitnya duit lebih dia sukai daripada banyaknya duit. Itu satu. Kenapa yang demikian itu dia sukai? Karena orang yang beriman sempurna itu dia mengetahui, meyakini seyakin-yakinnya apa yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau, bahwa makin banyak kita memiliki dunia, makin banyak kita memiliki harta, bahwa mati kita semakin sulit. Jalan menuju surga makin payah. Nah, oleh karena itu mereka orang yang imannya sempurna lebih menyukai sedikit daripada harta dunia, karena itu mereka melihat lebih mudah jalan menuju surga, lebih mudah jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan demikian. Antara lain bahwa di padang mahsyar itu seluruh orang-orang kaya, seluruh orang-orang yang banyak punya harta menyesal. Mereka semua ingin kembali ke dunia menjadi orang miskin. Kenapa sebabnya? Karena mereka melihat begitu mudahnya orang-orang miskin ini di akhirat kelak masuk ke dalam surga. Orang-orang miskin sudah menikmati nikmat surga yang luar biasa, sedangkan mereka masih dalam proses yang berat di padang mahsyar, menghadapi pertanyaan, dari mana engkau dapatnya harta ini, kemana kau gunakan harta ini, di mana dapatnya kebun ini, untuk apa kau gunakan kebun ini. Satu persatu hartanya diperiksa oleh Allah. Nah, sementara orang yang tidak punya harta, kada banyak punya harta, mereka sudah lulus, mereka sudah menikmati nikmatnya surga bertahun-tahun, bahkan beribu-ribu tahun, sampai 500 tahun. Nah, lebih dahulu orang yang tidak punya harta itu. Nah, jadi orang yang beriman sempurna, dia sangat yakin dengan apa yang dikatakan Nabi itu, sehingga mereka lebih memilih harta itu sedikit daripada harta itu banyak. Nabi yang paling akhir masuk surga, Nabi Sulaiman. Kenapa sebabnya? Karena Nabi Sulaiman paling kaya, sehingga nabi-nabi lain sudah di surga, Nabi Sulaiman masih dalam proses perhitungan. Padahal ini Nabi. Ada sahabat Nabi yang 10 yang dijamin ke surga. Nah, di antara 10 yang dijamin ke surga ini paling tadudi masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Nah, karena beliau orang yang paling kaya di antara sahabat yang 10 itu. Padahal Nabi Sulaiman itu kaya yang bujur, dapat dari yang halal, menggunakannya di jalan yang halal, sosialnya, sedekahnya sudah kada bisa dihitung lagi. Abdurrahman bin Auf kekayaannya dari jalan yang halal, sidin gunakan di jalan yang diridai oleh Allah, kekayaannya itu tetap paling akhir masuk surga di antara 10 sahabat tadi. Nah, orang yang imannya sempurna sangat meyakini itu. Nah, sehingga mereka lebih memilih kada banyak harta daripada banyak harta itu. Artinya ini waktu matinya itu. Karena manusia itu yang dihitung itu waktu mati. Nah, waktu belum mati kada jadi masalah. 10 triliun bisa harta kada apa-apa. Tapi kena hendak mati,
sebulan-bulan kah sebelum mati lagi, seminggu kah sebelum mati, hartanya sudah habis, dia jadi orang miskin. Nah itu yang dinilai oleh Allah. Karena al-a'mal bil khawatim, amal itu dipandang Allah akhir-akhir hidup seseorang. Kita beramal kebaikan sekarang belum jadi apa-apa kalau kada sampai terbawa mati. Orang yang jahat, orang yang kafir sekalipun belum bisa dipastikan ahli neraka kalau kada pasti bahwa dia mati dalam kekafiran. Nah jadi banyaknya harta itu kita bawa waktu kita mati. Nah waktu kita mati beratus-ratus sertifikat ngaran kita, beratus-ratus sigil tanah ampun kita. Nah ini nang dibawa mati, itu nang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita sebelum mati kita ini kaya, banyak bisi duit, tapi kita serahkan duit itu, harta kekayaan itu kepada orang lain, kita berikan sehingga kita mati dalam keadaan sedikit harta. Nah itulah yang kita bawa mati. Makanya Nabi kita dalam doa sidin antara lain, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin. Itu doa Nabi, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku di akhirat kelak bersama-sama orang miskin. Nah, jadi mencari Nabi di akhirat tuh kadang alih di mana bubuhan miskin, di situ Nabi bandak. Bubuhan yang kaya-kaya tuh kada ada nabinya situ. Nah jadi orang beriman tuh tahu benar itu, mengerti benar ini, percaya benar ini, lalu orang yang beriman sempurna tadi dia memilih lebih baik sedikit harta daripada banyak tadi. Nah karena kayaknya di akhirat bakal lumpuk lawan Nabi. Karena Nabi kita sudah minta kepada Allah, Allahumma syurni ma'al miskin. Ya Allah, halau aku, kumpulkan aku di akhirat beserta orang miskin. Jadi hitung aja sugih itu, nah jangan sampai terbawa mati kasugihan tuh. Jangan sampai terbawa mati. Pas mati bisa rumah hampir 5 buah, motor 5-6 buah, kebun beratus hektar mati. Nah ini nang terbawa mati nih, nang jadi masalah. Kalau sekarang kita kaya, kalau kita berikan harta kita di jalan Allah, di jalan yang diridai Allah, sehingga kita sebelum mati kita sedikit punya harta, nah itulah harta yang sedikit itu yang status kita. Jadi apakah kita di akhirat itu sebagai miskin, apakah sebagai orang kaya yang dipandang waktu kita tutup usia? Waktu tutup usia itu status kita di akhirat, kaya atau miskin, mukmin atau kafir, salih atau fasik, itu yang dipandang adalah waktu tutup usia. Bila waktu kita mati itu kita dalam keadaan salih, status di akhirat salih. Nah, bila kita mati dalam keadaan iman, nah, status di akhirat kita iman. Jadi yang dipandang itu khawatim, kesudahannya, menjelang umur habis, itulah yang kita bawa ke akhirat, status kita itu. Orang yang sekian banyak berisi dosa, lalunya tobat kepada Allah, mati, nah mati dalam keadaan tobat. Jadi orang ini mati dalam keadaan bersih dari dosa. Karena at-taib minaz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi inya berbuat dosa waktunya hidup, begitu menjelang mati inya tobat. Nah, kayaknya di akhirat inya adalah orang yang tidak punya dosa. Orang yang waktu hidupnya banyak beramal saleh, waktu hendak mati, nah, berubah kelakuannya menjadi orang jahat, orang fasik, akhirnya dia mati. Nah, mati dalam keadaan itu, maka di akhirat pun statusnya adalah orang yang fasik. Nah, orang yang hidupnya miskin hidup melarat, dapat mendulang intan gak hintalu, hanya sehari mengikuti, mati dalam keadaan kaya, karena matinya
matinya rahatan mengikuti intan kayak hintalo itu. Jadi yang dipandang oleh Allah matinya itu, amal kita ini di ujungnya. Nah, jadi pertama itu dia menyukai sedikit sesuatu dunia daripada banyaknya. Yang kedua, orang yang sempurna iman, dia menyukai tidak dikenal orang. Dia menyukai tidak dikenal orang daripada dikenal orang. Dikenal apa? Dikenal kesalihannya, dikenal ketakwaannya. Itu yang dimaksud. Bukan dikenal keilmuannya. Kalau kita ingin dikenal bahwa kita ini alim supaya orang belajar dengan kita, itu satu kebaikan. Satu kebaikan. Karena mau kita bersembunyi, nah kita orang kada tahu pada kita alim, kada belajar orang. Tapi kalau kesalihan, ketakwaan, nah itu kita lebih suka kada dikenal orang daripada dikenal orang. Biar dikenal orang sebagai orang biasa, kada dianggap orang yang takwa kepada Allah, kada dianggap orang yang salih, kada jadi soal. Itu lebih dia sukai daripada dimasyhurkan orang sebagai orang yang takwa kepada Allah. Lebih suka dia daripada dimasyhurkan sebagai orang yang ahli kesalihan umpamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi istakmala imana, la yakhafu billah laumata laim wa la yura'i bi syai'in min amalihi. Wa idza urida alaihi amran ahaduhuma lid dunya wal akhar lil akhirah athara amral akhirah ala dunya. Artinya, tiga perkara, barang siapa yang tiga perkara itu ada padanya, niscaya ia telah menyempurnakan imannya. Yaitu satu, ia tidak takut karena Allah akan celaan orang yang mencela. Nah, ini sulit. Ia tidak takut karena Allah akan celaan orang yang mencela. Ini artinya orang yang berprinsip hidup itu yang penting diridai Allah. Nah, walaupun orang sealamanan kada suka lawan inya. Nah, ini sulit. Kada gampang. Orang yang bisa demikian ini orang yang bujur-bujur tawakalnya kuat kepada Allah. Kalau orang itu tawakalnya kada kuat kepada Allah, inya pasti mencari keridaan makhluk. Karena inya masih ada menyimpan harapan kepada makhluk itu. Nah, orang yang tawakal itu kuat, artinya inya hanya bergantung kepada Allah. Yang penting dicarinya keridaan Allah. Perkara makhluk ini rida kada rida itu kada tahu urusan. Orang katuju lawan inya, alhamdulillah. Kada katuju kada jadi soal. Yang penting Allah katuju. Nah, ini orang nang sempurna iman juga. Nah, ini adalah buah daripada tawakal seseorang. Karena orang masih bergantung hidupnya lawan bantuan orang, hidupnya masih bergantung lawan gajian orang, hidupnya masih bergantung lawan apa, inya pasti mencari keridaan orang-orang yang membantu inya. Karena alih mungkin inya kada suka diampihinya membantu. Dia kira ampihnya membantu. Tiap bulannya mengirimi duit nih, tiap bulan membantu seorang. Ini kita jaga benar supaya jangan sarik lawan kita. Takutan kita punya sarik kena di stopnya bantuan itu kayak apa. Nah, ini orang yang tawakalnya lawan yang membantuinya. Jadi inya selalu berusaha bukan hanya mencari ridha Allah, tapi juga ridhanya orang yang membantu ini. Kalau kita kuat tawakal kepada Allah, kada perlu memikirkan yang membantu ini. Yang penting kita kada salah di sisi Allah, kita kada maksiat di sisi Allah. Perkara inya suka atau kada suka tuh kada tahu urusan. Inya membantu silahkan, inya maampihi bantuan, yang lain banyak aja kena membantu lain pada inya. Nah,
Jadi kesempurnaan iman itu adanya niscaya tidak takut karena Allah akan celaan orang yang mencela. Ini penyakit. Kalau kita mencari keridhaan orang tuh penyakit. Mestinya yang kita cari itu keridhaan Allah aja semacam. Dan ini penyakit menghinggapi penuntut ilmu, penyakit nang menghinggapi orang-orang nang berilmu, menghinggapi penyakit orang-orang nang paamal. Ini takutan benar ampih dibantu orang itu. Ini hidupnya bergantung di situ. Si A, si B, si C nang tiap bulan ngiriminya, dijaganya benar nih tuh. Kalau pina sarik kena ampih mengirimi. Nah ini orang berilmu nang kada betuhan ngarannya. Ini nang kayak apa kata halang tak bujur ke asa nang ini jangan sarik nang membantuinya ini nah. Nah mestinya orang-orang nang berilmu itu, orang nang beribadah itu nang dicari adalah keridaan Allah karena bergantung lawan Allah. Perkara sipulan nang tiap bulan membantuinya itu imbah kita doakan inya selamat, doakan inya ke surga, habis sudah. Mungkin alahan pada bantuannya itu doa kita itu. Orang membantu kita 1 miliar umpamanya, kita doakan ya Allah mudahan nya ke surga sarumahan mati. Gana pada 1 miliar doaan itu. Kada usah kita takutan dicari giinya, takutan kada dihiraninya. Nah ini orang kada betuhan itu. Nah ini penyakit orang penuntut ilmu, penyakit ulama, penyakit orang-orang ahli ibadah, bergantung lawan yang membantuinya. Padahal Allah sudah menjamin bila orang bergantung lawan Allah, Allah cukupi kehidupannya. Allah cukupi kehidupannya. Nah jadi tidak takut karena Allah akan celaan orang yang mencela. Amun kita bujur biasa alamanan mencela, kada perlu takutan. Kada perlu takutan asal kita bujur. Asal bujur aja. Arti bujur itu apa? Yang kita gawi ini kada bertentangan dengan Allah. Yang kita gawi ini kada bertentangan dengan hukum Allah. Biar orang kada katuju, ada apa-apa juga. Nah, kan itu sulit itu. Itu memang kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Yang kedua, ia tidak ria dengan sesuatu dari amalnya. Ia tidak ria dengan sesuatu dari amalnya. Artinya beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah kada mengharapkan pujian orang, kada mengharapkan perhatian orang, kada mengharapkan berian orang. Ini semata-mata beribadah itu murni menjunjung perintah Allah. Itu orang yang sempurna imannya. Yang ketiga, apabila ditawarkan kepadanya 2 macam, yang satu untuk dunia dan yang lainnya untuk akhirat, niscaya ia mengutamakan urusan akhirat atas urusan dunia. Nah, ini berpahala bila menggawi ini cuma gratis, kalau ada duitnya. Nang ini untung jadi duit cuma kada ada pahalanya. Nah orang yang sempurna iman ia memilih nang ada pahala. Nang ada pahala itu andai kata kedua-duanya kada kawa dikumpulkan. Amun kawa dikumpulkan keduanya itu paling baik sudah. Nang pahala ini dapat, nang duit ini dapat tuh paling bagus. Kan Tuhan pun mengajari kayak itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Nah kan kedua-duanya itu dapat. Cuma kalau dipilih satu dengan itu, nah orang yang sempurna iman tuh memilih akhirat, memilih akhirat. Mengkawa kedua-duanya, ambil kedua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah itu. Nah amun kada kawa kedua-duanya harus satu aja misalnya. Nah ambil nang wa fil akhirah hasanah, akhirat nang baik. Nah itu orang yang sempurna keimanannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yakmulu imanu abdin hatta yakuna fihi thalasu khisal. Idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuhu anil haqq, wa idza radiya lam yudkhilhu ridahu fi batil, wa idza qadara lam yatanawal ma laysa minhu. Artinya, tidak sempurna iman seseorang sehingga ada padanya 3 perkara. 1. Apabila ia marah, niscaya marahnya itu tidak mengeluarkannya dari kebenaran. Marah, ayo aja marah, karena itu manusiawi. Orang kada marah itu kada manusia. Kada manusia. Marah itu disuruh dalam, kadang-kadang dilarang, kadang-kadang. Tapi kalaupun marah, jangan sampai marah itu mengeluarkan dari kebenaran. Kayak apa marah yang mengeluarkan dari kebenaran itu? 1, marah yang berakibat dendam. Dendam. 1 itu. Yang kedua, marah yang berakibat kedengkian. Ini sarik lawan orang itu, lalunya dendam. Nah ini sudah lewat ngarannya, kaliwatan itu. Orang mukmin itu pemarah. Jar Nabi, pemarah tapi cepat juga ridhanya. Pemarah itu orang sifat orang beriman, tapi cepat marah, cepat ridha. Dan kalau marah, marahnya itu kadang mengeluarkan dari jalur yang benar. Dendam, dengki, gibah, begitu sudah sarik lawan itu menyembatiha. Dahulu lagi bakawan, silip menyembunyikan keburukannya. Begitu sudah sarik, lalu diungkai semuaan keburukannya. Nah ini marah nang mengeluarkan inya dari kebenaran ngarannya. Istihqar, menghinakan jadinya. Izharu sirrih, membuka rahasianya. Waktu kita kada sarik, kita simpan rahasianya. Yang kita sarik lawan orang itu, kita buka rahasia-rahasia. Nah ini marah nang mengeluarkan. Memutuskan hubungan, kat usilah, memutuskan hubungan, baik hubungan sedekah, baik hubungan apa, diputus. Lagi kita ketujuh lawan orang itu kita bantu, nah tiap bulan. Sudah kita sarik, diampihi semuaan. Ini orang kada beriman sempurna ngarannya itu. Itu banyak itu kita, dan itu umumnya orang manusia. Manusia umum jam itu bila nyakat tujuh dibantunya habis-habisan, bila sudah kada ketujuh lagi, nah ada lagi yang diambilnya salahnya. Dan ini manusiawi kayak itu, sifat manusia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun pernah demikian. Beliau ini ada membantu sahabat, beberapa orang sahabat yang miskin. Nah, miskin dibantu oleh Abu Bakar tiap hari, tiap minggu dibantu, diberi makan, diberi duit. Abu Bakar sugih dibantu. Sekalinya nang dibantu-bantu oleh Abu Bakar Siddiq ini menyebarkan isu, menyebarkan gosip bahwa Siti Aisyah itu berpacaran. Nah, maka Aisyah ini kan bini Nabi, anak oleh Abu Bakar Siddiq. Ini menebarkan gosip Aisyah bini Nabi berpacaran lawan sahabat. Sakit hati Aisyah padahal kan berpacaran bini Nabi. Diselidiki Abu Bakar, siapa yang menyebarkan berita nih? Oh ternyata orang hari-hari dibantu sekalinya nang diberi makan nih. Abu Bakar marah. Abu Bakar itu mulai sekarang putus bantuan, nggak ada lagi. Ditegur oleh Allah, langsung Quran menurunkan ayat jangan macam itu Abu Bakar. Artinya kalau marah tuh marah, tapi jangan sampai memutus bantuan kepada orang yang dimarahi. Nah ini contohnya. Marah ayo aja marah, cuma biasa tetap jalan.
kebaikan kita tetap jalan. Jangan semuaan diambili itu. Nang rugi siapa? Bukan nang dibantu, nang rugi kada. Nang marah ini nang rugi. Nang kada dibantu tuh kada ada ruginya inya. Nya ada jebisi Allah Ta'ala nang bantuinya. Kita nang ini nang rugi, nang marah, nang memutus bantuan ini nang rugi. Bukan nang dibantu nang rugi. Nang dibantu ada aja Tuhan mau ulahkan nang lain pulang jalannya di mana kayaknya. Pokoknya orang tuh kada akan mati kalau kada sampai habis umurnya. Kita bantu kan kada jadi masalah itu. Nah kita nang rugi itu menunjukkan bahwa kita ini punya iman nang kada sempurna, nang kada bagus lagi imannya itu. Marah ayo marah, tapi jangan sampai keluar dari yang benar. Jangan sampai keluar, jangan sampai dendam, jangan sampai dengki, jangan sampai menyambati, jangan sampai menghinakan, jangan sampai membuka rahasia. Nah ini penyakit juga, ini penyakit orang-orang sugih, penyakit orang-orang pejabat. Bila sarik lawan anak buah dipindah ke hutan belantara sana bagawi umpamanya itu. Apabila ia marah, niscaya marahnya itu tidak mengeluarkannya dari kebenaran. Yang kedua, apabila ia ridha, niscaya ridhanya tidak memasukkannya dalam kebatilan. Senang kepada makhluk, senang kepada manusia, terpuji, bagus. Tapi kesenangan kita kepada makhluk itu jangan sampai membuat kita ini batil, membuat kita ini dosa. Kakak tujuan lawan orang itu nah kita, kasusukaan lawan orang itu, kecintaan lawan orang itu, sehingga orang itu berbuat salah kita ya tuh ada hendak menegur. Takutan kalau tersinggung kena inya. Takutan kalau nya kena sarik lawan aku. Takutan kena kalau nya kada mehirani aku lagi. Kasasayangan lawan orang itu. Padahal orang tuh banyak gawiannya yang salah-salah. Yang kita tahu bujur. Kita kada hakun menagur. Kenapa? Karena kasayangan lawan inya itu nah itu sayang nang mengeluarkan dari kebenaran. Sayang lawan makhluk tuh disuruh. Cinta kepada makhluk tuh disuruh. Tapi jangan sampai membawa kita kepada kebatilan. Wa idza radiya lam yudkhilhu ridha fi batilin. Yang ketiga, apabila ia mampu berkuasa, niscaya ia tidak mengambil sesuatu yang tidak menjadi haknya. Kalau ia punya kekuasaan, orang nang sempurna iman nih, dia kada akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, kan orang berkuasa ini nyaman nama ambil itu, ambil ini, orang kada hakun nih tangkapnya, orang kada hakun dipaksanya, punya hendak orang berkuasa belinya hendaknya mudah benar itu, nampun orang kada dikarasinya. Nah, orang yang sempurna iman bila berkuasa dia kada akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tersebut pada hadis yang lain, salasun man utiyahunna faqad utiya mithla ma utiya ala Daud, al-adlu fir ridha wal ghadab wal qasdu fil ghina wal faqr wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Artinya 3 perkara, barang siapa yang diberi 3 perkara itu, maka sungguh ia telah diberi seperti apa yang telah diberikan Allah kepada keluarga Daud alaihissalam, yaitu adil pada waktu ridha dan pada waktu marah. Adil. Kadang-kadang kita dalam keadaan ridha itu membuat kita miring kepada orang yang kita ridai itu. Nah, bila mana kita kadang-kadang marah, nah kita sudah kada bersikap adil lagi dengan orang yang kita marah itu. Nah ini sesuatu yang berlawanan dengan kesempurnaan iman. Artinya orang yang iman sempurna itu, walaupun dia marah kepada seseorang, tapi kada lepas dari adil. Walaupun dia ridha kepada seseorang, tapi kada lepas daripada adil. Adil itu apa artinya? Ya, jalan yang lurus.
jalan yang lurus. Al-adlu birrida wal ghadab. Yaitu adil pada waktu ridha dan pada waktu marah. Nah itu sesuatu yang sulit juga, yang berlawanan dengan nafsu, berlawanan dengan nafsu. Nafsu kita nih bila kita marah tuh lalu hendak menyiksa orang aja. Bila kita ketujuh lalu hendak mengambung orangnya aja. Nah itu yang berlawanan, yang mesti dilatih, dididik, bujur-bujur merusakkan nafsu nih supaya kita stabil. Nah stabil, marah kita stabil, kita senang stabil juga. Kada sampai menyimpang dari aturan agama. Itu perlu latihan-latihan maka. Mungkin kita biarkan aja nafsu gitu ya kayak itu sampai mati sudah. Kita biarkan kada dilatih-latih sampai mati ya kayak itu. Bila kita ketujuh orang tuh, nah habis-habisan lah kita puji. Bila kita muar, habis-habisan lah kita celak, kita sakiti. Nah, itu bila kita kada didik nafsu ya macam itu harus dilatih, maka kada kawa dilatih itu. Kita berhadapan hari ini lawan orang yang membuat kita senang. Nah kita hari ini berhadapan dengan orang yang membuat kita senang. Kita ingat, nah aku harus adil berhadapan orang seperti ini. Jangan sampai aku tergelincir menghadapi orang yang menyenangkan aku. Nah, 1 jam berikutnya datang orang yang maulah kita pusing kepala. Datang orang yang membuat kita marah. Nah kalau kita ingat, nah ini aku ini mesti adil menghadapi orang seperti, jangan sampai aku keluar dari jalan agama. Bila kada dikontrol macam itu, kada kawa, kada mau jadinya. Kalau pun jadi langsung jadi kada mau. Nah. Jadi agama itu kada menuntut kita memberi lebih kepada orang yang kita senangi, memberi kurang kepada orang yang kita marahi. Agama kada mengajar itu. Kita boleh memberi lebih kalau itu orang lebih dicintai Allah. Boleh kita memberi kurang, bahkan kada memberi kalau itu orang memang musuhnya Allah. Ukurannya di situ, bukan ukuran nafsu kita kada. Ini orang ini ketujuh lawan orang ini aku nah. Orang ini aku kada ketujuh lalu gawiannya mau aku sarik saja aja. Nah kalau kita ada duit 2.000 bagi 1.000 seorang, bagi 1.000 seorang. Nah itu ngarannya adil dalam ridha dan marah. Tapi kalau ini orang nang kuka tujuh ini orangnya memang saleh, orangnya ahli ibadah, ahli takwa. Nang aku muari memang orangnya kada baik juga, orangnya memang fasik. Nah itu ayo jadi potong ini tahun 2.000 ini 500 saja diberi kada apa-apa itu. Tapi ukurannya bukan senang marahnya kita nafsu kada, tapi ukurannya adalah ukuran Allah Ta'ala. Nah itu artinya ridha ini. Yang kedua, sederhana pada waktu kaya dan miskin. Sederhana pada waktu kaya dan miskin, artinya penampilannya kada berbeda jauh antara inya waktu sugih lawan inya bangkrut, kakak itu haji juga. Waktunya sugih penampilannya kada glamor, waktu inya miskin penampilannya kada pina berubusan kada, tapi sederhana. Waktu inya kaya penampilannya sederhana, waktu inya miskin pun kada miskinkan dirinya, minta kasihani orang kada juga. Yang ketiga, takut kepada Allah pada waktu sunyi dan terang-terangan. Di rumah seorangan tetap takut kepada Allah, di pasar tetap takut kepada Allah, dimanapun takut kepada Allah. Itu kada berubah oleh keadaan, oleh tempat. Maka inilah syarat-syarat yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang mempunyai iman. Maka aneh dari orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu agama, aneh tuh
Orang mengaku-ngaku mengetahui ilmu agama, mengaku-ngaku mengetahui ilmu agama itu ada dua macam pengertiannya. Yang pertama ada yang qal, ada yang hal. Nengkal itu artinya jadinya aku kos itu kemari sudah mengaji. Nah, guru ini, guru itu, guru ini, kitab itu, kitab ini, ujarnya nih, muntungnya bersuara. Nah, itu mengaku-ngaku ilmu agama. Ada yang diam aja, diam. Cumanya menampakkan bahwa kesana mengaji, ke sini mengaji, ke situ mengaji. Ini sudah menampakkan bahwa dia itu adalah orang yang punya ilmu agama, walaupun dia kadang mengaku. Tapi kelakuannya sudah menunjukkan bahwa dia orang yang penuntut ilmu agama. Nya kada mengaku bang, aku menuntut ilmu siang malam kada ada bersuara kayak itu. Cuma kenyataannya inya bila malam tulak menuntut ilmu, siang menuntut ilmu. Nah itu sudah mengaku. Aneh orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu agama dan tidak ditemukan dalam dirinya seberat atom pun dari syarat-syarat ini. Aneh. Orang yang banyak mengetahui agama, tapi ketika marah sudah di luar kewajaran. Kalau inya senang di luar kewajarannya juga. Nah itu aneh itu. Kemudian adalah bahagian dari ilmu dan akalnya itu bahwa ia mengingkari apa yang tidak ada melainkan sesudah melewati makam-makam yang besar lagi tinggi di belakang iman. Nah jadi kalau hendak melampaui, hendak menemui makam kedudukan yang tinggi, sempurnakan dulu iman ini. Sempurnakan dulu iman. Karena di belakang iman itu ada makam-makam, tempat-tempat yang tinggi yang mendekatkan kita kepada Allah. Pokok utama sempurnakan dulu iman ini.